Selamat datang di seri video pelatihan berbasis kompetensi teknisi pembangkit listrik tenaga surya. Di video kali ini kita akan membahas tentang memasang sistem monitoring PLTS. Selanjutnya akan dibahas secara detail dalam video ini. Selamat menyaksikan sobat kompeten. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang monitoring system. Apa sih monitoring system itu? Jadi monitoring system itu adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengecek, mengontrol, dan mengawasi sistem PLTS yang terpasang. Nah, di mana di sistem monitoring itu kita bisa mengetahui berapa sih tegangan yang dihasilkan saat itu juga, terus arusnya berapa, terus total produksi yang sudah dihasilkan dalam sehari itu, terus produksi dalam sebulan, produksi per tahun, dan juga produksi dalam per minggu. Itu kita bisa mengetahui semuanya di monitoring sistem ini. Dan apabila nanti di sistem PLTS yang terpasang ada troubleshoot, itu nanti bisa diketahui juga dari sistem monitoring online. Yang penting sistem monitoring online-nya itu tetap terhubung dengan internet. Itu adalah kunci utama. Nah, kalau kita menggunakan microinverter untuk monitoring sistemnya, alat yang kita gunakan itu cuman DTU. Nah, untuk kali ini kita menggunakan DTU Pro, yang mana untuk DTU Pro ini untuk cara pengoneksiannya itu bisa menggunakan dua cara. Yang pertama bisa menyambungkan WiFi. Jadi di DTU Pro ini udah ada WiFi-nya. Ketika kita mencolokkannya di PLN, dia akan otomatis muncul WiFi. Nah, itu nanti WiFi-nya bisa dikonekkan langsung ke HP, nanti ke handphone, nanti dia akan langsung bisa disambungkan dulu ke handphone, nanti akan dikoneksikan ke internet. Nah, setelah itu ada cara satunya lagi. Yang kedua ini bisa menggunakan kabel. Nah, kabel yang digunakan dia menggunakan kabelan. Nah, kabelnya itu dicolokkan dari WiFi atau router yang ada di existing atau rumah atau mungkin bisa di industrial. Nah, itu bisa dicolokkan langsung, dia ditarik kabel ke arah sini, nanti dicolokkan di sini. Nah, nanti setelah dia dikoneksikan dengan kabel, untuk penyetingannya tetap lewat melalui handphone. Nah, itu dari handphone nanti disetting, diklik penyambungannya melalui atau menggunakan kabel. Nah, setelah itu akan otomatis si DTU Pro ini akan dia terkoneksi dengan internet. Nah, kemudian dari situ kita masuk ke sistemnya si microinverter, ke cloudnya. Nah, kemudian dari situ kita memasukkan serial number yang ada pada microinverter ini serial numbernya, dan kemudian juga memasukkan serial number yang ada pada DTU Pro. Di baliknya ini ada serial numbernya, dimasukkan keduanya, kemudian ini kalau sudah dimasukkan semua, kemudian diklik OK, dan kemudian ini DTU Pro-nya disambungkan ke internet. Nah, setelah dia tersambung internet, kita menunggu sekitar 15-20 menit. Secara otomatis untuk produksi, tegangan, arus, semuanya akan ditampilkan pada sistem monitoring online. Nah, itu bisa dibaca lewat website ataupun lewat aplikasi yang ada pada handphone. Semuanya ada di aplikasi Android, ada di iPhone juga ada. Nah, kalau tadi kita sudah membahas cara mengkoneksikan atau menyambungkan komponen dari monitoring system. Di sini kita akan membahas isi dari monitoring sistemnya itu. Nah, pada tampilan ini di sini ada yang menunjukkan current power. Jadi dia current power itu menunjukkan produksi saat ini atau jam sekarang. Nah, selain ada current power, di sini juga ada namanya energy today. Nah, energy today itu berarti produksi yang sudah dihasilkan dari tadi pagi ketika solar panel pertama kali menyala sampai jam sekarang. Nah, terus ada lagi yang namanya energy this month. Ini berarti energi yang sudah dihasilkan dalam sebulan atau dalam bulan ini. Kemudian bawahnya ada lagi yang namanya energy this year. Berarti ini menunjukkan produksi yang sudah dihasilkan dalam setahun. Kemudian setelah itu ada lagi yang namanya lifetime energy. Nah, ini berarti menunjukkan keseluruhan energi yang sudah terpasang. Jadi misal kalau PLTS ini sudah terpasang selama 2 tahun, berarti ini adalah akumulasi produksi selama 2 tahun. Nah, kemudian di sisi sebelah paling kanan ini menunjukkan sambungan WiFi terkoneksi dengan baik. Nah, ini ada gambar WiFi. Kalau dia sudah centang hijau, berarti ini menunjukkan kalau monitoring sistemnya itu sudah
berjalan dengan baik dan normal. Nah, biasanya kalau ada troubleshoot, nanti di monitornya ini akan ada tanda alarm. Nah, kemudian kita ke bawah. Di bawah ini menunjukkan adanya grafik. Nah, grafik ini menunjukkan produksi tadi pagi mulai dari jam 6 pagi sampai sekitar jam 11 siang sekarang. Kemudian di sisi sebelah kanannya ini ada informasi yang menunjukkan adalah keterangan nama akun dan juga kapasitas terpasang, negaranya di mana, kemudian alamat dari si pemilik rumah atau alamat terpasangnya sistem PLTS on-grid ini. Nah, kemudian di bawahnya lagi ini adalah record produksinya di tanggal berapa dalam bulan ini. Jadi ini adalah record mulai dari tanggal 8, 9, dan 10 April. Nah, selain itu di sini ada namanya plan revenue. Berarti ini adalah total angka uang yang dihasilkan dari mulai pertama ini sistem PLTS ini dinyalakan sampai sekarang. Itu ada today, berarti ini cuma hari ini aja. Kalau this month berarti itu dalam sebulan. Terus kalau ada lifetime itu berarti adalah selama keseluruhan selama PLTS ini terpasang. Jadi yang saya jelaskan tadi, kalau misalnya 2 tahun ya berarti ini akumulasi selama 2 tahun. Dan ini ada total reduction sama carbon emission. Jadi kalau total reduction itu adalah berapa sih total reduksi pengurangannya itu dengan PLTS yang terpasang ini dengan total reduksi karbon yang ada di dunia ini. Jadi ini akumulasinya kalau di sini menunjukkan angka 12,76 kg. Kemudian kalau untuk pohon ini sudah menunjukkan dia sama dengan penanaman 1 pohon seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut next ke selanjutnya, itu ada di layout. Nah, ini contoh pemasangan di rumah ini ada 4 solar panel. Nah, ini satu modulnya dia dengan kapasitas 300 watt. Nah, kemudian ini produksinya per modul. Jadi kalau kita menggunakan microinverter, kita bisa mengecek produksinya itu solar panel itu per modul. Jadi tidak keseluruhan per string. Nanti ini kita bisa cek, oh ini produksinya panel 1. Nah, di sebelah sini ada keterangannya nih. Nah, ini ada berapa tegangannya, ada alarmnya atau tidak, dan ini adalah alarm-alarm yang pernah terjadi yang dulu-dulu. Kemudian ada juga ini untuk PV modul powernya sekarang menunjukkan 114 watt, tegangan solar panelnya itu 38 volt, tegangan bukan tegangan tapi arus dari solar panel itu ada sekitar 3,3 ampere, dan tegangan dari PLN-nya itu 236 volt. Untuk grid frekuensinya dia di angka sekitar 50,1 Hz, dan untuk temperaturnya itu sekitar 44,8 derajat Celcius, dan ini update terakhir jam 11:15. Nah, jadi ini adalah produksi per modul ya. Jadi ini misalnya nanti ada salah satu solar panel yang troubleshoot atau mungkin rusak, itu nanti bisa kita lihat dari sini. Nah, nanti kita bisa cek, oh ini solar panel yang mana nih. Jadi kita waktu tim lapangan ngecek ke lokasi itu akan tahu. Dan untuk pengecekannya ini, pemeliharanya ini yang melakukan adalah tim engineer. Kemudian di sebelahnya ini ada device. Nah, ini device ini menunjukkan ini adalah DTU Pro yang terpasang di rumah konsumen ini, dan juga nomor seri microinverter dan DTU. Nah, jadi di sini ada modelnya yang terpasang. Itu ada tipe HM1500 itu untuk tipe microinverternya, sedangkan untuk DTU-nya itu menggunakan DTU Pro. Nah, kemudian di sebelah kanannya ini kita bisa download report. Nah, di reportnya ini bisa menunjukkan report power sama report energi. Jadi kalau misalnya energi ini kita bisa tahu produksi per harinya, mulai dari per hari. Tapi sedangkan kalau power dia lebih melihatnya itu di tanggal atau mungkin bisa bulanan gitu. Kalau yang energi ini dia bisa juga bulan sama tahun, jadi tidak hanya hari aja. Tapi kalau yang power itu dia cuma ngecek yang per harian aja. Kemudian kita klik generate report untuk melihat report dari energi atau power yang dihasilkan sama si solar panel ini. Kemudian yang paling kanan
ini menunjukkan informasi basic yang ada di rumah tersebut. Misal alamatnya di mana, nama akunnya apa, terus kapasitas terpasang, terus nama owner, dan juga ada nama device, berapa device yang terpasang. Misal DTU Pro-nya 1, microinverternya 1, seperti itu. Dan juga bisa merubah layout desain, layout untuk mengecek layoutnya seperti apa. Tuh. Sobat kompeten, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Utamakan keselamatan kerja. Sampai jumpa di video lainnya dan salam kompeten.